memang membeli rumah itu harus dilakukan, dipenuhi setiap orang supaya bisa jadi kaya raya. Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, teman-teman, hari ini atau beberapa waktu terakhir sudah baca berita terbaru belum? Ini saya kasih tahu ya, ada di berita ya, beli rumah itu merupakan salah satu cara untuk menjadi kaya raya atau membangun kekayaan. Jadi ternyata selama ini saya beberapa kali sampaikan dalam video ya, bahwa kita harus punya rumah dan lain sebagainya. Ternyata ini juga divalidasi ya dari pemberitaan tersebut ya, bahwa kita memang harus punya rumah sendiri supaya kita bisa jadi kaya raya suatu hari ya. Bahkan itu bukan suatu hari lagi, bahkan dari sekarang mulai harus terus-menerus dibangun. Nah, menurut berita itu ada seorang namanya Camilla Elliot ya, dia seorang CEO, pakar keuangan atau sekaligus juga pakar kekayaan ya, manajemen keuangan gitu. Nah, dia bercerita bahwa memang membeli rumah itu harus dilakukan, dipenuhi setiap orang supaya bisa jadi kaya raya. Nah, teman-teman, sebelum saya bisa lanjut lagi lebih jauh, jangan lupa like dan subscribe dulu serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Menurut Camilla, membeli rumah itu akan membuat kita menjadi fokus dan mempunyai tujuan yang sangat jelas. Jadi yang kita lakukan adalah kita sudah menghindari pengeluaran-pengeluaran seperti biaya sewa rumah ya, kemudian termasuk renovasi untuk rumah yang bukan milik kita sendiri, termasuk membeli perabotan-perabotan yang bukan untuk rumah kita sendiri ya, termasuk juga ya kita sudah fokus kepada cicilan bulanan untuk rumah yang merupakan aset kita sendiri ya, sehingga di situ fokus kita hanya menyelesaikan cicilan sampai lunas, atau sebelum lunas. Ketika kita sudah bisa melakukan pelunasan, ya maka tugas kita sudah selesai di situ. Nah, rumah inilah yang menjadi akumulasi tabungan kita. Kita hanya fokus membangun kekayaan kita, dan ini memang dalam hal ini kita dipaksa, tapi dipaksa untuk hal yang positif, sehingga ketika kita setelah sampai di pelunasan rumah, maka kita bisa menikmati ya rumah tempat tinggal kita sendiri tanpa harus keluar biaya-biaya lagi, seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, hanya dengan memikirkan pelunasan rumah dan melakukan maintenance rumah, sesungguhnya kita sebagai pemilik rumah, kita tidak akan mengalami kerugian, bahkan mengalami keuntungan, karena dengan terawatnya rumah kita, maka kita akan mendapat jaminan bahwa harga rumah kita itu akan naik seiring dengan berjalannya waktu, sehingga kita juga mendapat keuntungan berupa capital gain ya, atau kenaikan harga yang tadi saya sampaikan seperti itu. Nah, sebaliknya dengan kita menyewa rumah, hidup tanpa memiliki rumah ya, itu akan menjadi satu kerugian, karena sesungguhnya ketika kita membayar uang sewa itu kita masih dihantui ya rasa ketidakpastian karena kita harus mencari lagi tempat tinggal untuk tahun-tahun berikutnya jika saja kita tidak mendapat perpanjangan sewanya itu sendiri. Nah, itu belum termasuk ya, itu belum termasuk kalau kita mendapati uang sewanya naik seperti itu. Nah, oleh karena itu pastikan sekali lagi kita harus punya rencana untuk pembelian rumah. Tapi itu juga tidak bisa dilakukan asal-asalan ya, teman-teman ya. Jadi kita juga harus lakukan atau persiapkan hal-hal yang
kita tentukan yang kita miliki supaya kita tidak salah langkah. Nah, saya akan share 3 langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan untuk bisa tinggal di area tersebut selama sekiranya paling minim 10 tahun. Ya, jadi kita persiapkan rumah memang untuk jangka panjang, tidak bisa hanya untuk jangka pendek. Yang kedua adalah jika kita merasa cocok dan nyaman ya dengan area di rumah itu atau termasuk juga di dalam rumah itu sendiri ya. Jadi karena kita yang tinggal di dalam ya sekali lagi pastikan itu tidak hanya serta-merta rumahnya harus bagus, tapi kita juga harus ngerasa cocok, ngerasa nyaman. Nah, yang ketiga adalah kita juga sudah punya rencana anggaran dan biaya ya. Jadi kita sudah persiapkan gitu ya untuk finance-nya ya, sehingga kita bisa dengan mudah membeli rumah seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang belum melakukan persiapan seperti ini, itu juga saya bisa share ya apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan berikut ini. Ya, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu kita harus menabung, mempersiapkan uang untuk tanda jadi dan DP-nya. Sebenarnya bisa jadi memang itu satu paket dengan DP-nya, tapi bisa juga terpisah ya. Itu biasa case per case ya dalam kondisinya. Nah, uang tanda jadi itu biasanya uang yang kita berikan kepada penjual rumah sebagai itikat kita atau keseriusan kita, tanda keseriusan kita untuk membeli rumahnya. Nah, demikian juga kalau biasanya kita beli rumah primary ada namanya booking fee seperti itu. Ya, sedangkan down payment itu adalah keseluruhan uang muka yang harus kita lunasi sebelum rumah itu diserah terimakan ke kita. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip ya antara primary dan secondary seperti itu. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, langkah yang kedua ya, yang harus kita persiapkan adalah uang-uang yang muncul atau biaya-biaya yang ada ya saat proses pembelian ya, mulai dari pajak, biaya notaris ya. Untuk teman-teman yang mengajukan pembelian secara kredit itu juga harus persiapkan ya biaya-biaya yang muncul saat proses KPR ya, seperti itu. Nah, itu semua yang harus dipersiapkan. Biasanya besarannya itu kurang lebih antara 6 sampai 7,5% ya, bervariasi setiap transaksinya ya, tergantung kondisi rumah dan kondisi lokasi, dan juga bisa jadi berbeda setiap kotanya. Nah, langkah yang ketiga itu kita pilihlah KPR sesuai dengan kemampuan kita. Ya, teman-teman, di sini saya berpikir bahwa kebanyakan dari kita beli properti pasti menggunakan KPR ya. Kalau bagi kalian yang belum tahu apa sih keuntungan KPR ya, pembelian rumah secara KPR, kalian bisa nonton video saya yang ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, pemilihan KPR itu memang harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Tentu saja kita juga mempersiapkan ya kemampuan kredit kita dengan memperhitungkan dulu penghasilan kita, pendapatan kita, atau bagi teman-teman yang sudah berpasangan ya, kalian bisa joinkan ya, bisa gabung penghasilan dari suami istri seperti itu. Nah, kemudian dari situ bisa didapatkan kemampuan kreditnya, dan itu bervariasi, bisa setengah, bisa sepertiganya seperti itu, tergantung dari kebijakan lembaga keuangan dan propertinya seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita juga tentukan berapa besar cicilan per bulannya. Nah, tentu saja untuk memilih besaran cicilan per bulannya itu kita dengan cara mengatur tenor yang kita ambil ya, dikombinasikan dengan rate bunga yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Tentu saja sebaiknya kita bisa membeli rumah dengan cicilan yang memang sesuai dengan regulasi bank juga, kisarannya 30% sampai paling maksimal itu 50% ya, supaya itu tidak mengganggu kestabilan keuangan kita. Dan tentu saja kita juga harus fokus ya, sekali lagi, kepada kestabilan penghasilan kita dengan melakukan perencanaan keuangan dan juga ya melakukan kontrol yang ketat dan disiplin seperti itu, teman-teman semua. Baik, sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang ingin memulai untuk merencanakan pembelian rumah ya,
kalian bisa segera mulai langkah yang pertama. Sekali lagi, perjalanan puluhan ribu kilometer itu tidak akan tercapai tanpa adanya langkah yang pertama ya. Jadi sekali lagi, jangan ragu, jangan takut salah, apalagi saya sudah persiapkan juga bagaimana teman-teman semua bisa hemat puluhan juta sampai ratusan juta ya, dengan cara atau dengan investasi yang paling bernilai dan berharga ya. Kita tunggu kehadirannya di video-video saya selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Martians Community, your next home starts here.